الشيخ ابن عطاء الإسكندري رضي الله عنه وعلى من الإمام علي بن العربي الشيخ محمد علي بن عبد الله بن أحمد ورس وعلى من شيخنا الشيخ أبو محمد بن الأحمد بدل وعلى من به سلفنا صالح وحضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم محمد الأمين وعلى رسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ونعوذ بالله العلي العظيم من كل حرف كتب من الآبدين ودد دهرنا دول عنكم من جميع المسلمين ثم الغالب من دارين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن أقيم في مقامة المحبة وفى هذا المقام حقه على الذوق الصالح والكسب الصحيح. Barang siapa didirikan Allah pada makam cinta, maka menyempurnakanlah ia akan ini makam akan haknya atas rasa yang nyata dan kasab yang sahih. Wa man lam yahdha min maqamil mahabbati bihalihi, dan barang siapa tidak mendapat daripada makam cinta ini dengan halnya, fala yumkinu alwafa'u bidzalika, maka tidaklah mungkin akan dia menyempurnakan yang demikian itu. Balla buddha min illatin tab'atsuh, bahkan tidak boleh tidak daripada satu alasan yang menimbulkan akan dia. Artinya orang-orang yang beramal atau ubudiyah, kalau tidak didasari cinta, mereka tidak dapat makam cinta. Ubudiyah mereka, amalan mereka itu pertama ada satu dorongan min illatin, dari satu alasan yang membangkitkan akan dianya, ada nang beramal karena dorongannya hendak masuk surga. Illah itu misalnya hendak masuk surga. Wa khaufin, atau beramal itu nang maulah inya rajin karena ada rasa takut masuk neraka. Jadi kalau orang misalnya kada dapat maqam mahabbah, dorongan ibadah atau dorongan ubudiyah atau dorongan amal itu pertama karena illah, alasannya karena hendak masuk surga, wa khaufin atau takut dapat siksa, wal ilalu sawaun, dan alasan itu sawaun, sama. Sawa'un kana dunyawiyatan au ukhrawiyatan, alasannya baik alasan dunia atau alasan akhirat. Karena inya kada dapat maqam mahabbah tadi. Hanya orang-orang yang dapat maqam mahabbah itu nang beribadat, nang kawa melaksanakan tadi imtithalul awamir. Wa man kana ba'ithu al-jazaa'a wal hadza, barang siapa adalah ubudiyahnya itu dorongannya karena mengharap balasan, jazaa'a mengharap balasan, wal hadza dan bahagian-bahagian yang lain, fala yakhlu, maka tidak boleh tidak, imma ayyam ba'isa lillahi liyunilahu dalika, ada kalanya dorongannya itu ayam ba'isa, dorongannya itu liyuni lillahi, yang ba'isa lillah, dorongannya karena Allah, tapi liyuni lahu dalika, karena ia hendak mendapat yang demikian itu. Jadinya bama jaka hendak misalnya niatnya masuk surga, nah ia hendak benar amalnya tadi, amaliyahnya tadi maulahnya liyunilahu, supaya ia mendapat balasan surga tersebut. Fal marju min fadillah ayyaziyahu al jaza al awfa, tapi yang diharap dari anugerah Allah supaya kita mendapat akan balasan yang sempurna. Balasan yang sempurna tadi ubudiyahnya, yakni semata-mata melaksanakan perintah Allah. Itu balasannya sempurna, jaza'al awfa. Wa yakyahu ma huwa khaifun minhu, dan Allah menjagakan akan dia waqa. Allah menjagakan akan dia mahwa khaifun minhu, apa yang ia takut daripadanya.
Wa imma alla yakhtura lahu ghaira dzalikal hadzal marghub. Ada kalanya orang nang ubudiyah tadi tidaklah terlintas baginya selain yang demikian bahagian yang disukainya. Wal iqabal marhub fala tasu ibadatu alal fatwa indal ulama. Dan ada juga dorongan ibadahnya tadi karena terlintas di hatinya takut almarhum wal iqab sisa yang ia takuti. Fala tasu ibadatu ala fatwa indal ulama, maka tidak sah ibadahnya itu menurut fatwa para ulama arifillah. Artinya apabila orang tuh beribadah tujuannya misalnya masuk surga, takut masuk neraka, jadi indah ulama il arifillah fala tasihu, ibadahnya itu kada sah. Tapi indal ulama il arifillah. Walladzina qamu lillahi mutafawituna, adapun orang nang beribadatnya karena Allah itu mutafawituna, itu pun balai-lainan. Paminhum al-qaribu, setengah daripada mereka itu al-qarib, ada yang dapat makam qarib, parah. Wal aqrab, ada yang lebih parah. Wa minhum man yarghabu ilallah yabza ilahi bi tahqiqi matlubihi wal aman min marhubih. Ada orang yang beribadat itu man yarghabu ilallah, orang yang suka kepada Allah, yabza ilahi bi tahqiqi matlubihi, dan ia menghabiskan apa yang dituntutnya dan supaya aman daripada api neraka. Marhub itu api neraka. Artinya ada orang nambah ibadat itu yargab ilallah, menuju Allah, dan menghabiskan tuntutannya yakni aman daripada sisa neraka. Wa hadza minal abrar, ini golongan orang-orang abrar. Artinya beribadat tadi karena takut masuk neraka. Wa minhum man yarghabu fi tahqiqi sidqi bi ibadati lahu la li syai'in. Ada orang yang beribadat itu yarghab, dia suka pada tahqiqi sidqi, pada tahqiq menyatakan kebenarannya, fi ibadati, pada ibadahnya, la li lahu la li syai'in, tidak ada bagi mereka itu sesuatu yang mereka tuju. Artinya mereka itu cuma menyatakan ubudiyah semata. Kadada mereka tuju kalau bahana masuk surga atau takut masuk neraka. Wa minhum man yabza ilahi wa yarghab wa yadhra'u fi fana'i wasfihi wa ghibatihi an ru'yati amali. Ada juga orang yang beribadah, dia menghabiskan sifatnya dan menggoibkan daripada memandang amalnya. Ada orang nambah ibadat kada terlihat lagi lawan amalnya. Wa ikhraji an madhiki wujudi ila ba'dhi syuhudihi, dan ia mengeluarkan akan itu amal daripada merasa ia wujudihi, adanya itu amal, kepada musyahadahnya kepada Allah. Qad syagabahu iskul habibi, ibadahnya itu karena rindunya ia kepada kekasihnya. An ayyarjua aw yakhafa ghaira, dia tidak mengharap kepada sesuatu atau takut kepada sesuatu. Tujuannya ibadah karena rasa rindunya lawan Allah. Wa yatmaha nadharahu ila siwa, dan ia kepada tidak memandang kepada selain Allah. Aw yashhad illa iyahu, nang ia lihat cuma iyahu Allah. Fahadhihi rutbatun fil qurbi wa hiya awailu maqamatil muqarrabin, dan inilah martabat fil qurbi pada orang yang mendekatkan diri kepada Allah, dan ia awal-awal makam orang muqarrabin. Jadi orang muqarrabin itu mereka beribadah semata-mata melaksanakan perintah Allah. Orang-orang muqarrabin itu beribadat semata-mata melaksanakan perintah Allah. Ada lagi orang muqarrabin itu beribadat semata-mata cinta kepada Allah.
Ada lagi orang muqarrabin itu mereka beribadat semata-mata karena asyik lawan Allah. Karena ada tujuan yang lain. Wa minhum man laqul ifala ru'yatil akhyar, dan setengah dari mereka itu yang beribadat tadi atau ubudiyah tadi ada yang diberati atas melihat ini aghyar, yakni ini makhluk. Nafsuhu min jumlah, termasuk aghyar itu dirinya sendiri. Termasuk aghyar dirinya sendiri, artinya disuruhnya memandang inya nang ba'amal nih. Wal ma'khud an hissi, atau ia merasa hissihi zahirnya, al-mufariq li hubbihi wa unsi al-ghaib anil wujud, al-mufariq li hubbihi, dan meninggalkan ia bagi cintanya dan jinaknya, al-ghaib anil wujud, yang hilang ia daripada itu merasa sifat wujud, al-mukhtatif fi syuhud, dan ia diambil pada itu pandangan, wala khafa anna dzalika kullu wujud lahu li'annahu lillah la li syai'in dunahu. Wala khafa, dan tidaklah tersembunyi anna dzalika bahwasanya demikian itu kullul wujud lahu, yang ada ini semuanya milik Allah. Kullul wujudi lahu, semua yang ada ini lahu milik Allah. Li'annahu lillahi la li syai'in dunahu, karena mereka itu lillah milik Allah, la li syai'in dunahu, bukan milik yang lainnya. Takilu an wasfihil fuhum, dan dia menyerahkan daripada sifat pemahamannya, wa ta'zizu an tahqi halati rusuk fala yaqdiru qadrahu wa la yuhaqqiqu amrahu siwa man biyadi malakutul asya wa tahta hukmihi haqaiqul akhirati wad dunya. Ada orang menjadi sedih jikalau ia disuruh ini dipaksa. Ketika beramal ia memandang dirinya ia kada kawa. Dipaksa orang nih supaya ketika beramal ia merasa dirinya nang beramal. Ujiannya kayak apa? Aku hendak memandahkan diri kuning beramal, sedangkan itu aku kada beisi punya sifat wujud. Anna dalika kullul wujud lahu, seluruh yang wujud ini itu milik Allah. Wa amma man siwa dzalika fahumul akhiduna fi tafani. Adapun lain daripada golongan-golongan yang di atas tadi, nang ba'amalnya man siwa dzalika, daripada orang yang selain demikian itu, fahumul akhiduna fi tafani, semuanya mereka itu mengambil fi tafani pada masalah fana, alladzina tataghayyaru fihim al-haqa'iq wal ma'ani, yang mana berubah-ubah pada mereka itu segala hakikat dan segala itu makna, wal qiyam lillah la yakunu illa billah, dan mereka melaksanakannya karena Allah, bukan la yakunu tidak illa billah. Id lam yakum bihaqqi wasbihi man baqiyat bihi minal baqaya al-ghairiyah wan nu'util basyariyah, kaifa walladzina khuliqu min alami safa al-majbuluna ala al-wafa min al-anbiya wal-asfiya wal-urafa wa ala al-mahalli rafi' wal-manzil al-mani, malaikatul qurbi yaquluna ma abadnaka haqqa ibadatik wa sayyidul anbiya wa muqaddimul asfiya akramu ahlil ardi wa sama yaqulu subhanaka la usisana alaika. Dan bagaimanapun ibadahnya kita ini, seperti apa yang dikatakan malaikat muqarrabin, ma abadnaka haqqa ibadatik, tidaklah kami menyembah engkau akan sebenar-benar ibadah kepada engkau. Seperti perkataan pimpinan para nabi dan pemuka para wali-wali, akramu ahlil ardi was sama, paling mulia penduduk langit dan bumi. Dia berkata, subhanaka la usisana alaika, maha suci engkau, aku tidak bisa menghinggakan pujian kepada engkau. Walakin bihasbi manazil qurbi wa nataijil hubbi yakunu bihasbi al-maqtiyab. Fakullama kana manzilatu aqraba wa tahqiquhu fil mahabbati aswaba, kana qimu bihaqqil ubudiyati atamma wa natijatu mai a'dama.
Tetapi manakala adalah pangkat orang itu aqraba lebih dekat, hakikatnya pada masalah cinta lebih benar adalah dia melaksanakan ubudiyah itu lebih sempurna dan hasil cintanya itu pun lebih besar. Semakin orang itu posisinya parah lawan Allah, semakin hakikat cintanya itu benar, maka dia melaksanakan ubudiyahnya itu lebih sempurna, dia hasil cintanya itu lebih besar. Wa kullun minas sufiyati fi hadhihi al-masyahidi takallama wa araba amma sanahalahu wa tarajjama amma manaha. Setiap daripada orang-orang sufi, orang ahli tasawuf pada ini pandangan, dia bicara. Wa a'raba amma sanahalahu, dan dia mengi'rabkan apa yang ada padanya, dan ia menterjemahkan apa yang ada padanya. Pamindhum, maka setengah daripada orang sufi itu berkata, inni la astahyi an a'budahu li syai'in. Wajah orang sufi itu, aku sumpah benar apabila beribadah lawan Allah ini maunting sesuatu. Artinya jar ulama sufi tadi, kalau aku beribadah nih nangku unting misalnya pahala, aku sumpah. Atau aku nih beribadah nangku unting misalnya surga, aku sumpah benar. Wa minhum man yaqulu ma abattuka li jannatika. Setengah dari mereka itu ulama sufi itu boja, ya Allah, ma abattuka, tidaklah aku menyembah engkau li jannatika karena hendak masuk surga engkau, wala khaufi narika, bukan juga takut kepada neraka engkau. Ma'abattuka li jannatika wala khawfi narika bi dhamiril hadiri. Bi dhamiril hadiri, yani ka itu nih. Nang bi dhamiril hadiri itu maksud dengan dhamir yang hadir, yakni ka, ma'abattuka. Kan anta itu dhamir mukhatab, artinya orangnya ada di hadapan, paling minim di hadapan kita. Kata-kata engkau itu kan menunjukkan orangnya ada di hadapan kita, paling minim di hadapan kita. Kadang mungkin kita mau jam kata-kata engkau, orangnya di Jakarta. Kata-kata engkau itu menunjukkan orangnya ada hadir di hadapan kita. Wa minhum man ja'ala dzalika bi dhamiril ghaibi. Ada sama mereka itu menjadikan yang demikian itu dengan dhamir ghaib. Ma abattuhu li jannati. Ujarang ulama sufi dari ulun sufat, ya Allah, apabila beribadah ini hendak maunting urusan dunia. Wa amma taqiqu hadzal amri fa ma qama bihaqqi siwa wala qadra haqqa qadrihi ila iyyahu walidahibina an ruyati wujudihim al-mustaqriqina fi hadrati syuhudihi wal muta'alliqina bi wasfi ma'budihim wa nasibun min dzalika wa li fi dzalika man kana ya'budu lilaini matlabih min haddin ajilin aw marghubin fil ajli aw amni khawfin fadzalikal haddu yahjubuhu an rutbatil qurbi mudhafin ilal ilali. Barang siapa menyembah Allah, beribadah kepada Allah karena untuk mendapat apa yang ia pinta, baik itu bagian dunia atau bagian akhirat, atau ia supaya aman daripada rasa takut, maka permintaannya tersebut menghijab akan dia daripada martabat para lawan Allah,
karena itu disandarkan kepada itu alasan tersebut. Kun abdahu la takun tatlubu siwah, jadilah engkau itu hamba Allah, jangan engkau menuntut apa-apa kepadanya. La tatlub siwah wala targhas wala tazi'an min sholatil asali. Jadilah kamu hamba Allah, jangan kamu meminta selainnya, dan jangan kamu targhab suka, dan jangan kamu takut daripada min sholatil asal, daripada kekuasaan itu makhluk. Fama wafahaqa maulahu wa sayyidihi man kana yatlubu minul hadza bil asli, maka orang itu tidaklah menyempurnakan hak Tuhannya, patuanannya, apabila ia ketika beribadat menuntut bahagian-bahagian dunia ini atau bagian akhirat. Yang namanya kita hamba Allah, kita ini tujuan ibadah semata-mata melaksanakan perintahnya. Kalau kita titelnya hamba Allah, tapi kita beribadah nang diunting macam-macam, berarti kita pama wafa haqqa maulah. Kita kada melaksanakan, menyempurnakan hak, itu patuanan kita. Nang naran abid tadi, dia mengerjakan sesuatu pekerjaan semata-mata melaksanakan perintah patuanannya. Lakin yakun yatlubul fadlal amima fama fi dzalika laumun wala adbun wala zalali itu li ajli syairnya lah. Tetapi jadilah kamu meminta akan anugerah Allah yang umum. Fama fi dzalika, ketika kamu beribadah semata-mata minta anugerah Allah, maka itu tidaklah tercela. Bidzalika laumun wala adbun wala zalali, fa inna ma yataulil arif al-fahma anillah fi jami' ma yasturu minal arufati, manakala Allah bukakan bagi orang arif billah pemahaman dari Allah pada seluruh apa yang timbul daripada itu ta'arufat, pengenalan diri Allah, yakunu yashhadu ma'rufahu wa yanalu bigaisihi wa matlubihi fi kulli ma baraza alaihi min tahti sijabi hikmati dzalika. Qala al-mu'allif radhiyallahu ta'ala, berkata mu'allif Sayyidina Athaillah radhiyallahu anhu, mata a'taka asyhadahu birrah, bila mana Allah memberikan akan engkau, maka asyhadaka birrah, engkau melihat itulah birrahu, kebaikannya Allah. Bila Allah memberikan akan engkau, asyhadaka birrahu, Allah melihatlah ia akan engkau akan kebaikannya Allah. Wa mata mana'aka asyhadaku qahrahu, bila Allah kadang memberi engkau melihat inilah qaharnya Allah Ta'ala. Jadi kita tuh kayak itu bila kita minta dibari Allah, oh inilah birahu, kebaikan Allah lawan kita. Apabila kita kada dibari, oh ini qaharnya Allah Ta'ala. Qahar itu kan salah satu daripada asma Allah, Al-Qahar. Bahwa fi kulli dzalika muta'arrifun ilaika, Allah itu selalu mengenalkan dirinya kepada engkau. Bahwa fi kulli dzalika muta'arrifun ilaika, dan Allah pada setiap yang demikian itu. Jadi apapun kejadian di dunia ini, Allah ta'arruf, mengenalkan diri sidin lawan kita barataan. Allah nih, ketika sidin memberi kita nikmat, Allah ta'aruf mengenalkan diri sidin al-mun'im, aku ujar Allah nama memberi nikmat. Ketika Allah menurunkan siksaan, Allah tajalli dengan asma sidin al-muntaqim, aku ujar Allah nang menyiksa. Jadi sama aja ketika kita melihat apa bala musibah, nah Allah menambahkan ta'aruf sidin, mengenalkan diri sidin al-jalal, Al-Qahar, Al-Qabid.
Jadi Allah fi kulli dzalika, pada setiap yang demikian itu, muta'arifun ilaika, Allah itu mengenalkan dirinya kepada engkau. Jadi apapun yang terjadi di alam ini, Allah itu selalu ta'aruf, mengenalkan diri sendiri. Ini ujar Allah akuna. Jadi di dalam nikmat ini aku, ujar di dalam bala ini nah aku, ujar Allah. Kita aja lagi melihat. Jadi supaya kita ini bujur-bujur Abdullah, bujur-bujur hamba Allah, bukan kita Abdul Nikmat, bukan kita ini Abdul Bala, tapi Abdullah, hamba Allah. Hamba Allah itu terserah Allah. Karena nyaman-nyaman titel Abdullah itu kan titel paling tinggi sudah Abdullah. Bukan Abdul Nikmat, bukan Abdul Bala, bukan Abdul Sehat, bukan Abdul Saqam. Manakala orang memprediksi, ya Allah, ini paling-paling apabila sudah kejadian, hanya orang kawa memprediksi. Mun balum, manakala orang memprediksi. Wa muqbilun wujudi lutfi alaika, dan Allah selalu menghadap biwujudi lutfi alaika, dengan adanya sifat kasih sayang atas engkau. Jadi apa yang kita terima ini, yang kita hadapi ini sobarataan, itu kasih sayang Allah lawan kita. Kadang-kadang sidin yang mendatangi kita ini dengan keanuan sidin, dengan apa, kekasaran sidin, kasih sayang sidin kepada kita berataan. Jadi tergantung kita aja. Apapun yang terjadi itu tergantung kita masing-masing mensikapinya. Cuma yang nyata dulu, di setiap peristiwa, di setiap kejadian apapun, Allah itu selalu ta'aruf, mengenalkan diri sidin lawan kita. Nih ujar Allah na aku, nih nah aku. Ketika engkau dapat nikmat, nih nah aku, ujar Allah memberi nikmat. Ketika engkau dapat bala, nih nah aku, ujar Allah memberi engkau bala. Al-ata'u mahbubun bitom'i, yang namanya pemberian tabiat kita pasti ketujuh. Jadi tabiat manusia itu apabila diberi orang pasti ketujuh. Al-ata'u mahbub bitom'i wa mustaladzun bil jibilah, dan pemberian itu mustaladzun lezat kalau menurut tabiat. Nang naran dibari pasti rasa lezat lawan kita ada. Dibari pang pemberian pang. Wal man'u sakilun ala nufus, kalau kada dibari itu diri kita merasa berat. Man'u kada dibari, man'u itu asalnya ditegah, artinya kada dibari. Sakilun ala nufus itu merasa berat, itu nafsu kita. Mungkin kita tuh kada dibari orang, nafsu itu biasa sakit hati. Li'annahu min tajalil qahri. Kenapa kita kada dibari? Karena Allah tajalli dengan sifat sidin al-qahar. Kalau Allah tu tajalli dengan al-qahar, biar kita pintai orang tu berhebat, tatap kita kada dibarinya. Kenapa Allah tajalli lawan orang itu dengan al-qahar? Biar kita sungkil pakai cangkul atau bulldozer, tetapinya kada membari. Kenapa tadi al-qahar tadi nang main di situ? Dia kada kau dipaksa, disinggung nia kada mengerti, dipintai langsung kada membari. Lalu timbul kena kata-kata kita pamalar, padahalnya kada pamalar.
Cuma Allah tajalli lawannya dengan sifat sidin al-qahar. Al-qahar itu artinya nang manggagahi. Sadang ini ya, karas pada batu ya misalnya. Nah, karas pada batu itu karena Allah tajalli lawannya dengan al-qahar. Jangan al-qaharnya itu hilang. Kadang kayak itunya. Jadi Allah itu ta'aruf lawan diri kita, lawan diri anak kita, lawan siapapun. Sidin ta'aruf itu maksudnya mengenalkan diri sidin. Nih aku ujar Allah. Ketika orang itu ada mana, pemalar banat, ini aku ujar Allah. Tajalli lawannya dengan al-qahar. Jangan bangun apabila kita pemalar lalu kita maaf kawan lagi aku jadi kadang bari kami Allah tajalli lawan aku dengan al-qahar. Kadang itu maksudnya pandangan kita tadi ketika lawan orang lain, orang itu misalnya ngalih mana babari-bari, oh Allah tajalli lawannya dengan al-qahar. Tapi kalau lawan diri kita jangan bocap kan ini aku lagi Allah tajalli lawan aku al-qahar aja. Jadi kadang kau bari aku lakin idza putiha lil arifi babul fahmi anillah dhahara lahu min ta'aruf ilaihi ma yukhaffifu anhu siklal qahri. Tetapi ketika dibukakan bagi orang arif bila pintu pemahaman daripada Allah, nampak baginya daripada ta'arufillah, Allah mengenalkan kepada orang arif ma yukhaffifu anhu siklal qahri, apa yang meringankan daripada yang akan beratnya itu qahar, wa ya'rifu fihi wajal amri wa matlubu ay ya'rif Allah bikul ismin min asma'i, dan tuntutnya hendaklah kita kenal Allah dengan setiap nama daripada nama-namanya. Jadi Allah Ta'ala itu ta'aruf lawan naran, kita disuruh mengenal bikul ismin dengan setiap nama daripada nama. Jadi apa yang terjadi lawan orang lain kah? Ya tadi ketika kita melihat oh orang ini layak binang alih benar dipintai jangan ada membari, oh Allah tajalli dengan al-qahar. Oh orang ini bina dihormati orang, dimuliakan orang, Allah tajalli dengan asmanya al-mu'iz, Allah yang memuliakan. Oh orang ini sugi benar, oh Allah tajalli dengan namanya al-ghani al-mughni. Oh orang ini penyenangan, Allah tajalli dengan asmanya al-basit. Oh orang ini pengasih sayangan, oh Allah tajalli dengan asmanya ar-rahman atau al-wadud. Oh orang ini disariki, dipukul kada melawan, memaafkan pula, oh Allah tajalli dengan al-afu. Oh orang ini kada dimintai aja memberi, oh Allah tajalli dengan asmanya al-karim dan seterusnya. Artinya asmaul husna itu sudah ada pada makhluk. Allah tajalli lawan orang itu berada. Oh kita lihat pemimpin ini bina mengerangsang. Oh Allah tajalli lawan sidin dengan al-jalal misalnya. Jadi nyaman apa? Nyaman hati. Nah kita jaga di pian hati, karena apabila kita sakit hati timbul sakit-sakit yang lain. Ujarannya bawa santuy, jangan sampai hati ini sakit. Kalau hati itu sakit, sabarataan kena umpat sakit. Orangnya jangan tapi banyak berpikir. Lalu teranjak pian. Apabila kau kebanyakan berpikir, tensi itu bisa sampai 200. Apabila banyak orang berpikir itu sampai 200.
Tapi 200 tuh balum jopong lagi baguyang anu kaneda. Bisa kalau kebanyakan berpikir, tapi kalau tak kada banyak berpikir, ya paling-paling 170 lah kayak itu. Apalagi wayah ini kita banyak-banyak banyak berdoa. Wa matlubu ayyarif Allah bi kulli ismin asma'i wa wasmin min awsafi wa na'ti min nu'ati. Kita disuruh kenal lawan Allah, baik kenal dengan seluruh asma Allah, kenal dengan sifat Allah. Kita tahu lawan sifat Allah. Bukan hafal, tahu, kenal dengan sifat-sifat Allah. Oh, ini Allah punya sifat iradat sidin bakahandak. Fa idza kana kadzalika fala jarama ayakuna al-birru wal qahru wa idza kana kadzalika fala jarama ayakuna al-birru wal qahru sayyaini. Dan apabila seperti yang demikian maka tidak boleh tidak bahwasanya adalah al-birru sifat baik itu dan sifat qahar itu keduanya itu sayyaini dua sesuatu. Maksudnya li'annahu in kana tariku al-kasba istawadalika ladahi daukan wahalan, maka sesungguhnya in kana tariquhu al-kasba, apabila jalannya orang itu kasab, istawa dzalika ladai, maka antara diberi lawan tidak diberi lawan orang itu sama. Istawa maka samalah yang demikian itu diberi atau tidak diberi baginya, baik pandangan secara rasa dan hal. Liusu di ahadiyatil fa'il, karena dia melihat satu al-fa'il yang memperbuat. Artinya nang memberi itu Allah jua, nang kada memberi itu Allah jua. Wa wahidiyati awsafi, dan satu itu sifatnya. Wa fardaniyati nu'utihi wa taqabuli af'alihi. Jadi kalau menurut orang ahli kasyaf, ya tadi diberi lawan kada diberi itu sama. Kenapa? Nang memberi orangnya itu jua, nang kada memberi orangnya itu jua. Nang memberi nikmat itu jua orangnya, nang memberi bala musibah itu jua orangnya. Jadi istawa ladaihi daukan wahala. Itu apabila jalannya melewat jalan kasyaf. Jadi istawa dalika ladaihi, antara nang memberi lawan kada memberi. Wa in kana min ahli hijabi lakin lahu bi tariqil ilmi wal imani nadarun fala jarama aldan alla yajhalhu bi dzalika wa yashhadu al lutfa fil qahri kama yashhadu fil birri lakin la dauka
lakin la daukun wa halun bal ilmun wa tasdiqu imanin fahadha lahu min iqbali lutfi bihasbi imani wa wufuri ilmihi kuatan wa kathrat fahum ahlul mathubati wal hasanati. Ada orang yang min ahli hijab daripada orang-orang yang tahijab, tetapi baginya ada melewat jalan ilmu dan iman, mereka masih memandang bahwasanya para jarma tidak boleh tidak pula Allah yajhalahu bidzalika, dia tidak jahil pada yang demikian itu. Dia melihat di dalam qahar Allah, di situ ada masih sifat kasih sayang Allah seperti pada pandangan di dalam kebaikan Allah. Di dalam kebaikan Allah di situ ada kasih sayang Allah. Di dalam qahar Allah di situ pun masih ada kasih sayang Allah. Lakin la daukun wa halun, tetapi orang ini tidak ada rasa dan hal karena itu pandangan secara ilmu. Bal ilmun wa tasdiqu imanin, bahkan itu cuma secara ilmu dan percaya dengan iman. Fahadalahu min iqbali lutfi fi hasbi imani, dan ia memandang di dalam bala musibah, di dalam bala musibah itu ada kasih sayang Allah, itu tergantung imanihi, imannya, wa ufuri ilmihi, dan tergantung itu kesempurnaan ilmunya, apakah ilmunya itu kuat atau banyak. Bahwa ahlul matsubati wal hasanat, mereka ini disebut orang-orang yang ahli pahala wal hasanat, dan orang-orang yang ahli kebaikan. Jadi ada orang mujahirin tapi masih tahijab. Ketika mereka dapat tadi misalnya diberi atau kada diberi, ketika kada diberi mereka memandang bahwasanya di dalam tidak diberi ini ada kasih sayang Allah, karena ujar Allah, engkau belum pantas untuk dapat pemberianku ini misalnya. Mereka masih memandang kasih sayang Allah. Di dalam pemberian mereka pun memandang di sini ada kasih sayang Allah, tapi mereka ini tidak dapat rasa, tidak dapat hal, cuma itu sekedar ilmu mereka dan mereka percaya dengan iman mereka. Walul kasbi alladzina yashhaduna 'ala kasbi wa dauqi, sedangkan ahli kasab itu mereka melihat secara kasab dan secara rasa, secara kasab dan rasa. Dalam artian pemberian dan tidak diberi dan tidak diberi, nikmat dan bala musibah itu sama, karena mereka melihat artinya yang memberi itu Allah. Hum ahlud darajati rafi'ah, mereka inilah ahli kasyaf, inilah yang disebut dengan ahli derajat yang tinggi. Wal maqamatis samikhatil mani'ah wal matlub minal ubadi wal hikmah fi khalqihim ma'rifatu sayyidim ala ma wa alaihi minas sifati wan nu'ud. Dan tujuan daripada ahli ibadat, hikmah pada mereka atau ini hamba, hikmah pada diciptakannya mereka itu hendaklah kita mengenal lawan Tuhan mereka yang mana mahwa alaihi minas sifati wan nu'ud, apa-apa yang ada di atasnya daripada itu sifat. La tariqa fil usul ila dzalika illa bima yatahalla bihi minal af'alil muwafaqah al birriyah. Jadi kenapa Allah menciptakan kita ini? Supaya kita kenal lawan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ay liya'rifun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali ujar Allah supaya mereka makrifat kepadaku. Wal matalib minal ubadi wal hikmah fi khalqi ma'rifatu sayyidihim ala ma wa alaihi minas sifati wan nu'ud. Supaya kita tahu lawan sifat-sifat Allah berataan. Oh, orang ini kenapa naga ini? Karena lawan orang ini, misalnya tadi Allah tak jadi sifat ini. Kadang kalau dia apa ya biar kalau Allah tajalli tadi lawan sifat qahar, kita pakai eksapator atau bisa apa namanya mengarasinya, kadang awak pakai eksapator tuh.
والله أعلم. الفاتحة. متى أعطاك أشهدك بره والله أعلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين أجمعين وفانك يا رحيم يا مولانا مجيب حاضرنا وتوسلنا إليك بالحبيب ولحاجاتنا وسوسنا ولحاجاتنا